Sindo Trijaya, pelopor hasil talkshow di Indonesia. Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talkshow akhir pekan hangat polemik Sindo Trijaya bersama saya, host Anda Pangeran Ahmad Nuri, dan tentunya 4 narasumber kita yang sangat kompeten di Warung Daun di Cikini. Saya ke Pak Haryadi Sukamdhani. Dari sisi pengusaha, Pak Haryadi melihat era APBN yang mungkin bisa katakan moderat ini, apa yang mungkin semangatnya bisa diambil atau mungkin hal-hal yang perlu digarisbawahi? Kalau melihat angka pertumbuhannya 5,5, memang menurut pandangan kami cukup moderat ya, artinya sesuatu hal yang bisa dicapai. Tapi kalau kita meneliti di penerimaan, yaitu khususnya di pajak, ini menjadi suatu tantangan yang besar karena kenaikan di 2014 sendiri hitungan kami termasuk biaya dan cukai itu naik 38%. Jadi kalau sekarang ini kan kenaikannya ditargetkan 5%. Jadi kalau kita bicara 8 dengan tambah 5%, kan kurang lebihnya ya di kisaran antara dari 1.487 triliun kalau nggak salah, sekarang naiknya 1.565 triliun. Nah, jadi ini memang menjadi catatan bagi kami, artinya bahwa jangan sampai target ini lalu menimbulkan kontraproduktif di dalam upaya untuk collecting penagihan. Nah, ini menjadi catatan karena nanti kalau upaya-upaya mengejar target ini nantinya itu justru menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat, ini justru akan menjadi kontraproduktif. Dan hal ini sudah terjadi sebetulnya di properti Mas. Jadi Mas Boris itu kasih ingat dulu sempat ada heboh-hebohan PPNBM akan diturunkan thresholdnya dari 10 miliar menjadi 2 miliar ya. Itu sampai hari ini propertinya terus kalau lah gitu. Nah itu jadi ini yang kami berikan suatu pesan yang kuat ya. Jadi janganlah nanti di dalam kuat aja kita ini kan kita pasang suatu namanya juga target ya sesuatu yang, tapi di dalam pelaksanaannya harus betul melihat betul kondisi yang ada. Ya, semalam saya ketemu dengan Ketua Apindo Kalimantan Timur melaporkan 120 perusahaan tambang batu bara di sana tertutup semuanya. Oke, itu skala apa, Pak? Skala menengah. Jadi ini hanya satu indikasi. Jadi artinya pola pikirnya itu sudah tidak bisa menggunakan cara pola pikir pada waktu zamannya Pak SBY terakhir, APBN 2014. Jadi ini basically berubah. Jadi ini yang saya perlu sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang kreatif itu untuk menggali pendapatan baru. Dan satu hal yang juga saya ingin sampaikan bahwa di dalam kebijakan fiskal itu selama setahu saya sih selama Republik ini berdiri lebih berat pada fungsi budgeternya. Fungsi budgeter itu artinya adalah untuk mengumpulkan saja lah untuk fungsi anggaran. Tapi fungsi stimulannya itu tidak jalan. Karena kan kita bicara fiskal itu dua sisi, satu fiskal, satu stimulan. Amerika sejak krisis 2008 sampai hari ini kan stimulan masih jalan. Termasuk juga dia ribut mau menaikkan suku bunga dengan quantitative easing sama ini mencoba untuk mengembalikan posisi 2008. Jadi tentu kita nggak bisa menginginkan Amerika ya, Amerika utangnya jauh lebih besar dari kita. Kita masih bisa mengendalikan, tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan fiskal ini betul-betul jangan nanti akhirnya menimbulkan kontraproduktif. Dan sebetulnya Mas Nurdin, problem kita itu tidak hanya urusannya dengan pemerintah pusat, tidak terkait dengan APBN saja. APBD pun kita sekarang jadi problem, terutama di Jakarta. Di Jakarta tuh pajak reklama itu naik sekali lipat. Sekarang orang mau pasang iklan, bisa dibayangkan nggak bahwa dunia usaha itu kan perlu promosi. Sekarang yang namanya di Sudirman tuh udah pada males ya orang pasang iklan gitu. Oh biaya naik faktor kali lipat. PBB juga demikian. Nah, menurut saya kenauran daripada polisi ini mesti diberesin gitu. Cara berpikirnya ini negara itu mau jalan sendiri atau mau bersama-sama rakyatnya menuju maju. Jadi kita mesti duduk ini. Saya sebetulnya sama Mas Nusi juga kita dialog-dialog juga. Ini saya sampaikan kita ini mau serius nggak misalnya untuk meningkatkan daya saing kita. Kita tahu kan bahwa ekspor kita ternyata 60% itu komoditas primer, ya kan industri olahan yang 40%. Di dalam negeri pun juga kita industri kita ternyata kandungan bahan baku importnya juga masih tinggi. Dan kita kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini kan terjadi deindustrialisasi seperti itu. Nah
Nah ini yang menurut saya juga menjadi PR kita bersama. Kalau kita mau majukan bangsa ini, ya ayo kita serius, jangan kita digalau terus dan terus kan Mas Nurdin. Kita juga menjadi catatan kemarin. Kami ketemu dengan teman-teman asosiasi, kamu sudah ada suatu cukup long list juga apa-apa yang akan kita sampaikan kepada pemerintah, terutama menteri yang terkait. Kalau semester 1 itu kita masih fleksibel, masih ya udahlah namanya juga suatu pemerintah baru dan sebagainya. Tapi semester 2 ini mohon maaf artinya kalau sampai kita juga akan roadshow, kita akan sampaikan, bahkan juga dalam beberapa hari ini juga kami bertemu dengan timnya Pak Wapres untuk menyampaikan situasinya, itu juga kita sampaikan. Tapi kalau dengan cara-cara ada ketimuran nggak selesai, artinya menterinya tetap aja gitu ya, nggak respons, malah kalau kita temuin tuh malah kelihatannya tidak bersahabat, ya terus terang kita akan dan kami sangat-sangat tidak takut untuk mengkoreksi ini semua. Karena kita berpikir bahwa kok dunia usaha ini kan umurnya seumur kita diperlukan oleh Republik ini. Ya kan harus ingat pejabat itu kan umur cuma 5 tahun gitu. Jadi tolong dong gitu. Tolong kita sama-sama kesetaraan kita di dalam membangun negara ini, equality kita harus sama. Kira-kira gitu. Jadi ini yang saya juga perlu menyampaikan karena memang kami melihat banyak sekali yang masih bermasalah di lapangan dan itu tidak selesai dengan reshuffle yang kemarin gitu. Karena masih ada beberapa kementerian yang juga saya lihat tidak sejalan dengan semangat kita untuk memajukan negeri. Oke, ini Pak Aryadi sempat nyinggung gitu sama, tapi nanti kita bahas yang itu Pak Aryadi. Saya coba ke Bang Isaduddin Nursi. Bang, dengan apa era PBN ini di era PBN 2016, target-target itu, Abang melihatnya apa tadi, dan juga mungkin saya ingin Abang minta bantu jelaskan juga. Tadi Pak Aryadi sempat menyinggung tentang ini negara ini maunya jalan sendiri atau jalan bersama-sama dengan rakyat. Sampai ke Mas Aryadi, saya coba pertanyaan kenapa era SBY dengan era Jokowi itu kok paradigmanya sama? Saya ingin jawab dulu di situ gitu ya. Itu yang saya sebut sebagai, kalau saya jadi hendrawan Soekarno gitu ya. Saya dididik di 5 tahun saya berjuang atau 10 tahun saya berjuang untuk penegakan pasal 33, akhirnya lebur begitu aja gitu. Lebur dengan mengatakan saya tuh memberikan bantuan langsung sementara bersyarat, saya tuh memberikan kartu Indonesia Sehat, saya tuh memberikan kartu Indonesia Pintar, saya tuh memberikan keluarga sejahtera. Saya hitung sekarang, yuk kita berhitung yuk. Bagaimana cara berhitung? Berapa sih yang dikeluarkan KIS-KIP dan bantuan langsung bersyarat posisi? Saya cuma ingin membuktikan tidak fair. Secara angka tidak fair. Satu hari kita mengeluarkan biaya untuk energi paling tidak 1,7 triliun satu hari. Itu dengan hitungan dolar 12.000. Saya nggak hitung 13 juta. Kalau kita hitung 1,7 triliun per hari dengan dolar 12.000, maka ketika disubsidi oleh pemerintah, posisinya bebannya menjadi terbagi antara 60-40, apalagi kita impor 60%. Itu artinya kalau kita hitung begitu, maka paling tidak 1,1 triliun itu ditanggung oleh pemerintah. Masih 500-600 miliar per hari itu ditanggung oleh masyarakat posisinya. Kalau itu ceritanya, maka ketika kita setahun kan, maka keluar angka 360 triliun itu ditanggung oleh pemerintah kita setahun kan sebagai beban APBN. Lalu APBNP pasal 13 ayat 3 bilang kami memperlakukan harga minyak energi menurut ICP dan nilai tukar. Dalam bahasa lain diberlakukan mekanisme pasar bebas posisinya. Ketika itu dinyatakan, maka sesungguhnya terjadi pergeseran beban namanya alih biaya. Ya. Alih biaya dari alih biaya pemerintah menjadi alih biaya masyarakat. Berapa alih biayanya yang terjadi? Alih biayanya kalau pakai APBNP menjadi 360 dikurangi dengan 50. Karena disubsidi 50 triliun ya. Nanti Anda mesti dikasih beban untuk 2016 sebanyak 310 triliun. Jangan salah, asumsinya masih tetap 12 triliun.
Kalau Anda dikasih beban masih 310, Anda dikasih lagi dengan bantuan langsung sementara sebanyak 150.000 per bulan untuk 6 juta rumah tangga, maka kurangi lagi berapa keluarnya? Cuma 10,8 triliun. Artinya masih tetap 300 triliun. Dikasih lagi KIS dan KIM macam-macam. Ujung-ujungnya Anda paling tetap harus menanggung beban 205 triliun. Sekarang pertanyaan besar. Siapa sesungguhnya yang menanggung paling berat dari 275 triliun? Itu pertanyaannya. Ketika ditanya kayak itu, muncul angka Gini rasio. Muncul angka pusat-pusat pembangunan itu tetap ada di Jakarta. Gini rasio bergerak 0,43. Pertumbuhan semester 1 2015 58,35 Jawa. Penguasa angka 2 miliar ke atas cuma 0,6% dari total 127 juta rekening. Dari 4.224 triliun adalah orang-orang kaya. 68% dikuasai oleh orang kaya. Lalu Jokowi bilang, iya kami akan mengatasi dengan model mengatasi ketimpangan. Caranya dengan nawacita. Nawacita apa? Gak sesuai dengan beban yang diberikan kok. Gak sesuai kok dengan beban yang Anda alihkan itu gak sesuai. Satu ya, itu dari angka, itu hitungan angka yang salah. Yang kedua, sekarang kita lihat yang menarik. Jokowi menyatakan ini memang, saya nggak tahu hebat juga nih. Setahu saya Jokowi kemarin tidak mengeluarkan pertumbuhan inklusif. Kata-kata ini tidak saya dengar. Kata-kata itu sudah dari sahabat saya Hendrawan Supratikno, gitu ya. Kata-kata itu hanya muncul di era SBY. Apa artinya? Artinya pertumbuhan inklusif itu adalah ada kesadaran. Dari 2005 sampai dengan 2009, SBY gagal melakukan pertumbuhan itu. Cuma masyarakat tetap percaya, maka keluar kata-kata sejak 2009 ke 2014 pertumbuhan berkualitas, pertumbuhan inklusif. Tujuannya adalah pertumbuhan dalam rangka mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Pengangguran dan kemiskinan nampaknya angkanya menurun, pada saat yang sama ketimpangan naik kan? Artinya sesungguhnya Joko Widodo tetap berhadapan dengan masalah bagaimana pengangguran dan ketimpangan tetap tinggi, pada saat yang sama ketimpangan antar wilayah bahkan ketimpangan sektoral juga tinggi. Tadi apa artinya ketika kemiskinan dan pengangguran turun, tapi ketimpangan naik, apa berarti yang terjadi di situ? Kegagalan fiskal, kegagalan moneter, sederhananya kegagalan kebijakan, kegagalan perencanaan pembangunan. Saya bilang tadi sama Zul, saya kebetulan riset di beberapa tingkat 2. Itu dimulai dari kesalahan perencanaan pembangunan. Dimulai dari ketimpangan kepenguasaan sumber daya produksi dan distribusi. Jadi perencanaan salah, kepemilikan sumber daya produksi distribusi salah, ujungnya outputnya salah. Outcome-nya apalagi multiplier efeknya terjadi. Gitu bahasa sekarang. Oke. Jadi sudah, ini menarik karena buat saya, Anda kan bicara paradigma. Ini belum terjawab di paradigma. Saya bilang begini, loh, dari era Soeharto sampai era Habibie, lanjut ke Abdurrahman Wahid, ke Mega, dan balik lagi sekarang ke PDIP, kok tetap sama sih kayak gini kualitasnya? Saya sebut ini karena sesungguhnya walaupun ya namanya partai politik berganti, walaupun presiden berganti, ada sesuatu yang tetap dalam panggung kekuasaan ekonomi politik. Siapa yang tetap itu dalam panggung ekonomi politik? John tadi menyebut, kita kan ekonomi terbuka. Di situ salahnya. Di situ salahnya. Jadi dalam teori berpikir ekonomi yang dilakukan oleh Obama, yang dilakukan sekarang oleh Xi Jinping, yang dilakukan oleh Angela Merkel, yang dilakukan oleh Hollande, yang dilakukan bahkan oleh namanya Australia dan Inggris, mereka nggak sepenuhnya juga bicara ekonomi terbuka. Ada kapan mereka terbuka, open circuit system, kapan mereka tertutup. Indonesia kapan tertutupnya? Nggak selesai. Itu artinya Anda berhadapan lagi dengan pasal 33. Jadi kalau ulasan saya tadi tentang angka-angka merujuk pada persoalan pasal 33, karena Anda sudah menggeser dari subsidi barang ke subsidi orang, dan itu bertentangan dengan pasal 33. Pada saat yang sama, pada aplikasi kebijakan, Anda terus-menerus melakukan kebijakan ekonomi terbuka yang membuat kita makin terjajah, makin terstruktur terjajahnya. Apalagi menarik di sini, apalagi defisit RAPBN 2016 tegas-tegas disebut kita akan menambah defisit, kita akan menutup defisit dengan utang, walaupun sebutannya utang dengan obligasi. Nanti dulu kita lihat dulu sekarang, gitu loh. Itu kalau kita mau lebih dalam. Oke, menarik. Kita juga dalam konteks kita 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-70.
Di sini kita juga bahas masalah kemerdekaan ekonomi. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Kita, gimana